Gelora Teku ya? Bri. Ini bentuknya ibu-ibu. Ambil foto aja kan. Konsultasi advokasi. Mbak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati anggota DPRD Kabupaten Blora Komisi D Mas Aan, yang kami hormati Kepala Dinpodinaker Kabupaten Blora, dan yang kami hormati Ketua SPKP FSPBM Migas Kasbi, dan yang kami hormati para teman-teman wartawan semuanya yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana dalam kesempatan siang hari ini kita semua masih diberi rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya, sehingga kita semua dapat berkumpul dalam acara audiensi, yaitu hari Kamis ini sesuai dengan permintaan dari SPKP FSD Migas Kasbi. Ya, alhamdulillah pada hari Kamis ini kita terima sesuai dengan jadwal surat yang telah diluncurkan. Kedua kalinya sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan pada junjungan Nabi Muhammad SAW yang kita tunggu-tunggu syafaatnya besok di yaumul kiamah. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang kami hormati, alhamdulillah untuk siang hari ini mohon maaf ini saya selaku Ketua DPRD Kabupaten Blora, dan alhamdulillah ini saya suruh nunggu, saya terima sendiri
karena tadi saya mengikuti acara TMMD di Jeddah dan alhamdulillah sudah selesai, dan alhamdulillah saya menyempatkan untuk langsung saya terima secara pribadi apa yang menjadi keinginan panjenengan semua. Langsung saja, dari surat jenengan ini ada beberapa hal yang terkait dengan isi surat. Yang pertama ini adalah terkait dengan penetapan RUU ketenaga kerjaan pro buruh itu. Terus yang kedua, pembahasan UMSK Kabupaten Blora. Untuk itu juru bicara dari perwakilan audiensi, waktu dan tempat saya persilakan. Monggo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ketua Dewan dan juga unsur anggotanya, juga Komisi D, juga dari Dinas Tenaga Kerja beserta unsur jajarannya, kawan-kawan serikat pekerja dari sektor migas dan juga dari sektor energi pembangkit listrik, dan juga kawan-kawan media yang saya banggakan. Baik, langsung saja sesuai dengan surat yang kami ajukan. Perlu kami informasikan bahwa pada hari ini adalah hari aksi nasional Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia KASBI, yang kebetulan kami juga serikat buruh afiliasi yang bergabung di dalamnya, ditekankan untuk melakukan kegiatan terkait dengan aksi nasional ini. Yang pertama, sesuai dengan yang saya sampaikan di surat pemberitahuan, bahwa fokus utama untuk hari ini yang pertama adalah isu nasional. Isu nasional kita pada kesempatan hari ini adalah terkait dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Saat ini tenaga kerja atau buruh bisa dikatakan ada kevakuman regulasi. Pasca kita sudah dikeluarkannya dari himpitan Undang-Undang Cipta Kerja, yang dipandang undang-undang ini sudah dianggap melanggar aturan atau tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, sehingga gugatan terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja, terutama di klaster ketenagakerjaan, ini sudah dikabulkan oleh MK dengan keputusan MK 168/PUU nomor 21 Romawi 2024. Nah, dalam kesempatan ini kami juga ingin mendorong, meskipun saat ini pun juga dari kawan-kawan tingkatan federasi dan konfederasi sedang berjuang juga di DPR RI, kita yang di daerah butuh dorongan politiknya juga dari DPRD Kabupaten. Artinya apa? Undang-undang ini memang sedang diharapkan dibutuhkan oleh kaum buruh dari klaster ketenagakerjaan untuk menjadi dasar regulasi, sehingga kejelasan daripada aturan ketenagakerjaan ini biar semakin nyata, semakin bisa kita bisa melihat bahwa apa sih sebenarnya perubahan yang ada terkait dengan terjadinya kita adanya penolakan di Undang-Undang Cipta Kerja. Karena gini Pak, memang kita sebenarnya sudah nggak asik lagi. Undang-Undang Cipta Kerja terutama ya, saya bicara di klaster ketenagakerjaan, ini sudah sangat memprihatinkan untuk klaster buruh. Di antaranya kalau kita bicara tentang eksploitasi buruh, kerja outsourcing-kan yang dulu di Undang-Undang Ketenagakerjaan nomor 13/2003
Ada yang sedang kita perjuangkan untuk menghapus outsourcing, cipta kerja malah melanggengkan outsourcing. Nah, ini salah satu poin juga nanti yang menjadi agenda daripada buruh, kembali kepada undang-undang. Makanya tadi dikatakan pro buruh ini artinya apa? Undang-undang yang lalu itu juga masih ada perjuangan yang belum clear, belum selesai, malah muncul cipta kerja yang malah mensengsarakan. Nah, harapannya daripada munculnya undang-undang ini nanti, harapan kami satu, segera sahkan. DPRD Kabupaten Blora mendorong bahwa undang-undang ketenagakerjaan ini untuk segera disahkan sehingga bisa menjadi dasar untuk hubungan industrial yang ada. Karena apa? Ada satu hal yang sangat mendasar sekali lagi di sini, Pak. Kalau kita bicara terkait dengan undang-undang yang ada saat ini, dan saya konversikan kepada apa yang terjadi pada teman-teman. Sekarang beri contoh satu, misalkan kita undang-undang saat ini kan usia pensiunnya itu di 56 tahun atau 55 ya, Pak Komsim. 55 akhir mungkin mau masuk di 56. Ada yang kayaknya itu kurang sinkron. Ketika buruh itu memasuki usia pensiun, ada hak yang namanya hak jaminan pensiun. Itu bisa juga di usia 58. Coba kita bayangin, mereka sudah kerja, sudah pensiun, sudah dirumahkan, sudah tidak kerja, harus menunggu hak punya jaminan pensiun di usia 58. Nah, sehingga ini menjadi yang kita dorong kemarin di Komisi 9 di DPR RI, usia pensiun ini juga menjadi perhatian kita untuk ada perubahan, untuk menyinkronkan bahwa seseorang kerja di usia yang pensiun sekalian bisa mengklaim haknya di usia 58. Kita mendorong usia pensiun tetap harus di 58. Ini juga sesuai dengan aturan BPJS. Itu suatu hal yang nanti mendasar, dan mudah-mudahan ini juga sebelum saya sampaikan di Dewan Kabupaten, tapi sudah kita sampaikan juga di Komisi 9, yang mudah-mudahan ini juga bisa terkabulkan, dan tentunya dorongan dari DPRD Kabupaten Blora. Gitu. Kemudian untuk yang kedua, di surat saya sampaikan di situ ada namanya UMSK, upah minimum sektoral kabupaten. Semenjak mulai tahun 2003 munculnya undang-undang tenaga kerjaan, belum ada nanya upah sektoral yang dimunculkan di Kabupaten Blora. Padahal coba teman-teman yang mewakili di sini itu mempunyai kerja. Yang pertama di perusahaan BUMN, mempunyai tingkat resiko yang sangat tinggi, dan perusahaan ini jelas mampu secara devisa dan labanya. Ketika kabupaten kita belum bisa memunculkan namanya UMSK, perusahaan-perusahaan yang mampu seperti ini, mereka akan mengacu pada UMK, dan ini nggak sebanding dengan pekerjaan mereka yang lakukan. Kalau kita bicara resiko tadi, karena ini yang menjadi prioritas untuk menjadi dasar bahwa UMSK harus dimunculkan. Mungkin dari Dewan nggak pernah dengar kalau di Cepu ini pernah ada kejadian kecelakaan kerja, mulai dari cacat ringan, cacat berat, cacat seumur hidup, bahkan meninggal dunia. Ini terjadi, Pak. Sehingga kita sangat perlu sekali mendorong ini. Upah sektoral, ketika kita bicara pada suatu perusahaan yang tingkat resikonya begitu tinggi, baik itu dari sektor migas maupun dari energi listrik dan sebagainya, ancamannya setrum juga dan sebagainya, ini sudah sangat perlu upah sektoral ini harus dimunculkan di Kabupaten Blora.
Dan ini nggak ada pengaruhnya dengan perusahaan lain, Pak. Perusahaan lain yang misalkan ketika perusahaan itu tidak mampu dan belum mampu untuk menjalankan sektoral, tidak ada masalah. Karena upah sektoral itu adalah dikhususkan kepada perusahaan yang satu mampu, tingkat resikonya tinggi, dan lain sebagainya. Kalau memang perusahaan itu tidak mampu untuk didorong ke sektoral, kan ini nggak bisa dipaksakan. Sehingga dengan munculnya sektoral tidaklah mengganggu dengan UMK yang saat ini dijalankan. Dan kita sangat mendukung, kita menjaga investasi yang ada di Blora ini, gimana caranya untuk bisa menarik investasi ke Blora ini, peningkatan ekonomi dan lain sebagainya, saya dukung itu. Tapi satu sisi kita harus ada pembedaan. Ketika kita bekerja pada perusahaan-perusahaan dalam sektor tertentu yang mempunyai tingkat resiko tinggi tadi, ini harus ada pengecualian, dan dasar hukumnya apa adalah dari pemerintah daerah itu sendiri untuk bisa memunculkan upah minimum sektoral kabupaten. Kita saling jaga Kamtimas. Nah, kembali ke UMSK tadi, Pak, sehingga mohon nanti, karena ini nggak lepas juga dari nanti dari Dinas Tenaga Kerja, dari DPRD, khususnya mungkin kalau di Blora mungkin apa Pak, Komisi D ya Pak ya, urusan tenaga kerja ya. Ini dari Komisi D, apa yang menjadi dorongan kita untuk mewujudkan apa yang kita aspirasikan pada hari ini nanti bisa dapat segera ditindaklanjuti. Bahkan saya dulu pernah punya usul gini Pak, di Blora itu akan lebih mengena, lebih efektif ketika kita bicara membahas tentang perselisihan hubungan industrial. Kita buat semacam forum independen untuk mengantisipasi atau menyelesaikan perselisihan hubungan industrial. Unsurnya dari Serikat Pekerja, Apindo, Dinas Tenaga Kerja yang ada di Kabupaten Blora. Ketika forum ini bisa berjalan, ketika ada salah satu sektor yang bermasalah, kita dudukkan bersama, perusahaan-perusahaan tersebut itu akan lebih mudah selesai. Itu termasuk menjadi agenda waktu itu. Tapi itu nanti aja Pak. Tapi kita punya harapan ke sana. Nah, dari sekian tadi, dari 2 poin ini, kalau kita bicara tentang penjabarannya, undang-undang nanti jelas pasti akan membahas tentang keadaan yang sangat penting sekali, mendasar, dan saya mohon proaktifnya dari Dinas Tenaga Kerja juga pihak terkait. Masih banyaknya terjadi union busting Pak. Jadi intimidasi terhadap serikat pekerja ini masih terjadi. Nah, ini kita butuh peran daripada pemerintah. Bagaimana ketika kita sedang bicara tentang hubungan industrial, janganlah buruh ini dianggap jadi musuh, tapi menjadi mitra komunikasi, diskusi, justru menjembatani permasalahan yang ada. Nah, hal-hal demikian ini masih ada di Blora. Nah, saya berharap hal-hal demikian ini nanti untuk kedepannya dengan undang-undang yang akan datang nanti, meskipun di dalam undang-undang itu nanti juga akan dinyatakan Pak, tidak akan ada boleh intimidasi dan lain sebagainya. Nah, ini juga harus perlu benar-benar kontrol dan gitu. Termasuk di dalamnya mungkin ada juga yang namanya PHK yang terjadi. Nah, sebelum saya lebih jauh membahas ini, mohon kita ingin ada tanggapan, respon. Yang satu tadi dari undang-undang isu nasional, undang-undang ketenagakerjaan pasca kita keluar dari Cipta Kerja ini untuk segera disahkan, dorongan politik dari DPRD ini untuk menjadi agenda yang serius. Kemudian yang kedua, UMSK tadi juga seperti juga demikian. Saya berharap ini bukan hanya suatu pertemuan hanya untuk seremonial, tapi itu bisa ditindaklanjuti dengan mungkin berdasarkan survei nanti yang akan dilakukan seperti apa. Apakah layak nanti UMSK itu untuk dimunculkan di Kabupaten Blora? Monggo, karena ini sangat kita butuhkan sekali. Sementara itu Pak, yang kita sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih atas usulan dan dorongan supaya kita memberikan breakdown ke DPR RI kaitannya dengan penetapan RUU Ketenagakerjaan, karena ini yang membahas adalah DPR RI. Maka dari DPRD Kabupaten kita nanti akan bersuratlah ke DPR RI supaya ini menjadi
pembahasan yang memang betul-betul pro dengan serikat buruh. Itu ya. Jadi intinya ini kan peringatan ini kan secara nasional, artinya bahwa ini di setiap kabupaten ini dilaksanakan dukungan dari masing-masing kabupaten supaya undang-undang ini bisa segera disahkan dan dibahas kan gitu ya. Untuk dinas terkait untuk bisa memberikan gambaran sedikit lah terkait dengan apa yang menjadi keinginan dari Federasi Serikat Buruh. Ini harapan kita itu supaya bisa terakomodir lewat kalau nanti undang-undangnya di pusat sudah bisa ditetapkan, tentunya ini nanti breakdown-nya ke daerah. Monggo Pak untuk bisa disampaikan. Terima kasih. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ketua DPRD Kota Jayapura, serta rekan-rekan dari SPKB Bupati. Jadi untuk upah minimum sektoral kabupaten mungkin sudah diterangkan lebih banyak oleh Pak Ujo barangkali. Jadi Pak Ujo sudah merangkan itu sudah sama dengan saya cari di Google Pak Ujo. Jadi sudah jelas. Memang kenapa sih menarik UMK kabupaten Pak Ujo? Yang pertama untuk menjaga kesehatan pekerja sektor tertentu, itu pasti ya. Dengan besaran upah yang disesuaikan dengan kondisi ekonomi dan karakteristik asli di wilayah. Yang kedua ini yang menarik karena hubungan dengan UMK tidak boleh rendah dari UMK gitu ya Pak Ujo ya. Itu jika suatu perusahaan sudah menerapkan skala sektoral lebih tinggi sebelumnya adanya tertentu pasti tidak boleh ditentukan. Penetapan yang ketiga barangkali untuk perlu kami sampaikan memang penetapan UMSK dilakukan setelah melalui penelitian dan kesepakatan antara asosiasi pengusaha dengan serikat pekerja di sektor tersebut. Artinya ada bilateral di sini antara Apindo dan SP ya Pak Ujo ya. Jadi sehingga sebenarnya kami giver saja Pak Ujo. Oke, kami panjenengan penelitian dengan itu nanti kita fasilitasi, nanti kita bawa ke rekomendasi kepada Gubernur melalui Bapak Bupati terkait dengan UMSK ini. Dan nanti silakan Pak Ujo yang akan diusulkan oleh sektor yang mana, kan begitu ya. Jadi nanti kami tindak lanjuti dengan Apindo, pertemuan panjenengan nanti seperti apa kesepakatannya, mulai penelitian dan kesepakatan, kan gitu untuk terkait dengan UMSK ini. Memang kalau itu yang pertama barangkali, yang kedua memang di PP 36 memang belum diatur secara rinci ya Mas Komsin ya terkait dengan UMSK. Hanya saja kami baru mengikuti Zoom meeting kemarin Pak Ujo dengan Dirjen Hubin dan Jam Sostek terkait dengan perubahan kedua PP 36 ini dan akan dimasukkan UMSK di sana. Sehingga kita lebih pasti ya, lebih pasti UMSK itu apa sih yang dimasukkan ke sektor yang di sana itu, sektornya apa saja, meskipun yang jelas sudah terdaftar di klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia, pasti itu pasti. Hanya saja kan kita belum tahu yang akan dicantumkan di PP 36 perubahan yang kedua ini apa saja, sehingga mungkin sambil menunggu barangkali kami terima kasih Pak Ujo ini masukannya kepada kami karena memang di Blora belum pernah ada untuk upah minimum sektoral. Kalau kabupaten yang lain sudah ada, Pak Pimpinan di Jepara memang sudah ada di Mebel. Jadi sekali lagi memang UMSK ini kesepakatan antara asosiasi pengusaha dengan serikat pekerja. Jadi nanti disampaikan kepada kami, nanti kita diajukan pada asosiasi pekerja terkait untuk dalam perundingan kesepakatan disampaikan kepada Dewan Pengupahan. Kan begitu ya Pak Ujo. Jadi mungkin ini penegasan kami saja karena sudah disampaikan oleh Pak Ujo di depan tadi. Jadi silakan nanti kami tinggal seperti yang disampaikan oleh Pak Ujo, harapannya mendorong Apindo. Nanti kita fasilitasi Pak Ujo antara Apindo dengan serikat pekerja supaya itu digulirkan UMSK. Tapi kita menunggu itu dulu Pak Ujo ya. Kita menunggu perubahan PP 36. Jadi karena kan kita baru kemarin Pak, kita baru kemarin mengikuti Zoom meeting dengan Dirjen
Hubin dan Samsosai terkait dengan perubahan kedua PP 36 tahun 2021 ya Mbak? 2021. Perubahan pertama sudah ada, ini perubahan karena memang di sana belum diatur secara telak terkait dengan UMSK, sehingga kita bisa tahu sektor-sektor mana yang akan masuk dalam UMSK. Barangkali itu Bapak Bina, terima kasih. Mungkin ada tambahan dari teman-teman? Namun sementara ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih keterangan dari Kepala Dinas terkait dengan apa yang menjadi usulan dari Federasi Serikat Buruh Migas. Harapan kita ini ada 2 poin. Yang pertama, ini terkait dengan penetapan RUU Ketenagakerjaan pro buruh, gitu ya. Jadi ini kan wilayah wewenangnya ini adalah di DPR RI. Nanti insya Allah lah kita dorong, kita punya kenalan di DPR RI, kita dorong terkait dengan undang-undang ini supaya segera ditetapkan. Itu ya, ini yang pertama karena ini adalah wewenangnya DPR RI. Terus yang kedua, ini terkait dengan pembahasan UMSK Kabupaten Blora. Jadi begini, setelah kita mengamati bahwasanya tadi ada terkait PP 36 tahun 2021, ini kan kita masih menunggu. Harapan kita setelah itu jelas, baru kita bahaslah, kita diskusikan bagaimana upah ini biar kita sesuaikan. Itu oke? Jadi harapan kita seperti itu. Gimana? Sudah cukup? Atau ada tambahan? Monggo. Ya, Oke. terkait tadi saya kira itu sudah cukup, artinya ada tindak lanjut yang nanti menjadi agenda. Nah ini penting lagi Pak, satu ini sebagai tambahan, dan mungkin teman-teman media ini sudah lama ngikutin saya. Baik Pak. Udah lah, 2017 ini, permasalahan 2017 ini. Nah ini kan kebetulan Bapak Ketua Dewan kan baru nih. Kita punya permasalahan 2017 Pak. Kita ini terkait upah Pak, yang tidak terbayarkan. Siapa tahu nanti dari Pak Haji Mustafa ini kita bisa penyelesaian ini kan suatu hal yang luar biasa juga. Amin. Kan gitu. Karena kita sudah berjuang Pak. 2017 sampai saat ini Pak Indro juga sudah banget apalnya permasalahan kita. Jadi upah teman-teman itu kan tidak dibayar sampai saat ini. Dan kita berjuang juga di Komisi 9 kemarin. Hasil akhir Komisi 9 adalah karena hubungan ini urusannya dengan Pertamina. Komisi 9 nggak punya kewenangan memanggil Dirut Pertamina, sehingga saat ini kita punya tahapan nunggu untuk ke Komisi 6 itu untuk bisa menghadirkan Pertamina. Nah, dia berjalan bareng ini Pak, yang pusat juga berjalan, di daerah juga berjalan. Lewat Pak Ketua Dewan yang baru ini kita informasikan bahwa teman-teman pekerja ini masih mempunyai upah yang belum terbayarkan dari 2017. Jadi 1 bulan aja itu Pak. Nah ini dari 251 tenaga kerja ini belum terbayarkan, nilainya kurang lebihnya 2,5 miliar tuh. Dan kita bicara secara data sudah komplit semua. Sebenarnya bisa gini, kalau mungkin ada benar-benar upaya yang sangat serius Pak Bupati maupun dari Ketua Dewan, ini loh anak-anaknya ada yang sengsara belum mendapatkan upah, untuk benar-benar ada tindakan serius pada pihak terkait. Dalam hal ini misalkan Pertamina, yo ojo digampangke dikai izin gini, misalnya dia masalah karo anak buah apa anak ini gini kok, jangan dimudahkan Pak, karena perusahaan ini masih mempunyai masalah sama kita, belum selesai perusahaan BUMN Pak kita, world class company bro, nggak menyelesaikan permasalahan kita. Nah ini dari Pak Haji Mustafa, Ketua Dewan yang baru, sekalian kita titip menginfokan masalah ini. 2017 sampai sekarang belum terselesaikan. Mudah-mudahan ada solusi terobosan baru terkait masalah teman-teman ini.
biar tidak menjadi isu tiap tahun, Pak. Tiap tahun kita mengumpulkan ini. Nah, harapannya mudah-mudahan ada solusi yang terbaik. Apa yang sudah kita lakukan mungkin itu belum bisa maksimal, nanti lewat dari Pak Haji Mustafa beserta jajarannya ini bisa menyelesaikan masalah ini. Ini yang kita harapkan. Terima kasih, Pak. Itu tambahan dari saya. Oke, terima kasih. Berarti ini ada tambahan terkait dengan belum terbayarkan upah di tahun 2017. Ini selama 1 tahun atau 1 bulan, Pak? 1 bulan ya. 1 bulan saja sekitar 2,5 miliar. Supaya nanti saya dengan Pak Bupati coba tak komunikasi, Pak, supaya nanti ada win-win solusi, Pak. Ini kan baru dengar ini saya malah. Ya, gitu ya. Oke, mungkin cukup ya. Mudah-mudahan di hari apa ini? Teman-teman, Oke, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ketua Dewan Kabupaten Blora dan dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Blora dan teman-teman semua yang ada di ruang ini. Kami dari perwakilan dari KKN Pak yang di bawah naungan Kabupaten Blora yang terkait ini, kita masih dalam intinya kontrak kerja atau belum kedinasan, Pak. Intinya kita mengacu yang diusulkan sama dari Jeput juga menuju pengajuan untuk UMSK. Pada intinya di situ karena kita perusahaan kita di bawah naungan BUMN, tetapi walaupun dibelokkan akan tetapi kita juga intinya menuntut kehidupan yang layak seperti itu, Pak. Jadi pada dasarnya kita mengacu untuk mendorong mengesahkan yang UMSK Kabupaten Blora. Untuk sementara itu dulu, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk masukannya dan mudah-mudahan nanti ini yang terakhir kan sama kaitannya dengan UMSK. Jadi nanti setelah terkait dengan PP 36 ini clear, insya Allah nanti kita bahas. Artinya bahwa ini adalah supaya buruh lebih sejahtera. Itu ya, tepuk tangan. Bismillah. Mungkin itu yang dapat kita sampaikan dan alhamdulillah kita bisa menerima audiensi. Harapan kita dengan audiensi ini mudah-mudahan buruh lebih sejahtera, dan karena ini adalah nuansanya nasional maka ini kita mengikuti dari bawah, kan gitu guys. Yang di pusat biar berjuang di pusat, dan di bawah kita usahakan berjuang di bawah untuk kesejahteraan buruh. Oke, monggo Pak. Izin Pak menambahkan. Ini bisa dikatakan saya akan menyampaikan realitas yang terjadi di wilayah Blora yang sering diterapkan oleh manajemen perusahaan. Ketika mungkin ada sidak dari Pemda atau Disnaker tentang penerapan upah dari buruh, rata-rata dari manajemen menutupi, Pak. Mereka menyampaikan bahwa upahnya itu sudah sesuai dengan UMK. Pertanyaannya, arti dari penerapan UMK adalah tenaga kerja yang baru masuk kerja sebelum 1 tahun dengan jabatan terendah. Patokannya itu, Pak. Tetapi ketika ada sidak disampaikan kawan-kawan yang jabatannya sudah bisa dikatakan di middle atau di top, bisa dikatakan kalau perusahaan ya sekarang aturannya struktur dan skala upah ya Pak Presiden ya, susu ya. Perusahaan-perusahaan itu menutupi, Pak, yang ketika dipertanyakan sudah disampaikan kepada Pemda atau Disnaker bahwa upahnya itu sudah melebihi. Nah, padahal
kawan-kawan kami yang di bawah ini, yang mungkin jabatannya masih di jabatan terendah di perusahaan kami ya Pak ya. Ini cleaning service, masa kerjanya sudah lebih dari 1 tahun, bahkan ada yang 10 tahun. Sekarang ini penerapan di Pertamina, ketika ada perubahan UMSK atau upah UMK, bukan UMSK, perubahan UMK, mereka tidak dinaikkan. Ini terjadi di Pertamina, real. Ada juga yang jabatan-jabatan yang tertentu di teknisi dan lain-lain juga sama. Bisa dikatakan karena terjadi union busting. Mereka ingin bergabung dengan kami, tetapi manajemen melakukan union busting, menakut-nakuti, sehingga yang mereka terima sekarang ini, ketika kami kelompok yang ada serikat menerima perubahan dengan kenaikan upah, mereka tidak menerima. Mohon keaktifan dari dinas untuk lebih aktif mensidak perusahaan-perusahaan nakal. Mungkin saya melihat dari perusahaan-perusahaan lain juga sama. Perusahaan-perusahaan yang baru yang berdiri itu dulu Pak, UMSK sudah diterapkan di Kabupaten Blora, tetapi mereka juga tidak menerapkan seperti yang sudah diatur di Kabupaten Blora. Mungkin itu Pak yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Semoga Pak Kepala untuk bisa ditanggapi Pak. Ya, terima kasih Pak Budi. Sebenarnya intinya di susu tadi ya Pak. Kalau itu sudah susu dijalankan sudah. Intinya itu saja Pak Bapak Pembina. Jadi susu ini kan biar singkat aja ya Pak ya. Susu ini kan seperti kalau PNS itu kan kenaikan gaji berkala Pak. Sama sebenarnya itu. Tapi kalau sudah apa istilahnya konsekuen melaksanakan susu itu mungkin itu sudah otomatis akan menaikkan skala upahnya. Kalau Sirda kan itu sudah di manajemen ya Pak ya. Kami yang utama itu. Yang kedua kalau terkait pengawasan kan sudah dibuka ranah kami Pak. Kalau kami sifatnya ada pengawasan tenaga kerja itu di provinsi. Sehingga kami tidak bisa lebih jauh barangkali terkait dengan itu Bapak. Jadi ya memang seperti tadi ya, mungkin nanti Mas Komsin bisa sifatnya pembinaan Pak. Jadi barangkali di sana ada masalah, jangan sampai kerincian jadi grojokan itu loh Pak. Jadi sifat kami seperti itu Pak. Tapi kalau sudah itu ranah pengawasan itu sudah di provinsi, sehingga kami secara mendalam mungkin tidak bisa langsung ke sana Pak. Jadi intinya kesimpulan kami kalau itu perusahaan sudah konsekuen melaksanakan struktur dan skala upah, itu saya yakin ya otomatis kan akan setelah setahun 2 tahun setelah itu pasti akan berjalan. Hanya saja kami tidak bisa ke sana ya Mas ya. jadi itu barangkali Pak Budi memang intinya di sana barangkali ya, terkait dengan UMK. Memang UMK ini untuk pegawai baru 0 pengalaman 0 tahun gitu ya Pak. Memang seperti itu Pak. Ya, memang seperti itu sih. Ya barangkali itu Bapak Bina. Terima kasih. Oke, terima kasih atas jawaban dari Bapak Kepala Dinas, karena insya Allah dengan 2 tuntutan yang insya Allah ini sama-sama berjalan, semoga ini harapan kita sukses semua untuk buruh itu ya. Amin amin. Bismillah. Cukup sekian, terima kasih. Nanti kita foto bersama Pak ya. Nanti sampaikan kepada asosiasi buruh yang ada di pusat. Nah, ini kita sudah melakukan melakukan dorongan supaya ini cepat bisa disetujui. Terima kasih. Allahumma baik lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi itu ada serikat buruh migas ya, artinya bahwa di situ nanti ada undang-undang yang baru dibahas di DPR RI, dan ini kan secara nasional ini serentak, artinya bahwa mereka
memberikan masukan di masing-masing kabupaten dan di tingkatan nasional. Tapi ini serentak seluruh Indonesia dari perkumpulan buruh migas se-Indonesia melakukan aksi supaya undang-undang terkait dengan undang-undang ketenaga kerjaan itu bisa ditetapkan di DPR RI. Terus itu aja sih sebenarnya. UKS ini tadi kita menunggu PP 36 tahun 2021 ini baru dibahas. Artinya ketika nanti sudah clear, baru kita akan diskusikan, akan kita bahas bersama-sama, dan mudah-mudahan dengan adanya dua tuntutan tadi harapan kita bisa segera disetujui di DPR RI dan upah yang diajukan juga dapat kita bahas supaya buruh bisa sejahtera. Itu oke. Terkait pilih tadi Pak.